Halo semuanya, salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Julius Gunawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua. Dikarenakan saat ini saya berada di Kota Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan berkunjung ke Stasiun Bondowoso dan menyajikan konten yang begitu luar biasa di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Maka dari itu saya harus membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di kompleks Stasiun Bondowoso ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, beginilah suasana di depan kompleks Stasiun Bondowoso. Suasananya di sini sangat cerah, secerah hatiku pada penonton setia channel YouTube ini, teman-teman. Di depan kompleks Stasiun Bondowoso kita bisa melihat ada sebuah taman di sana yang begitu asli, dan juga tamannya itu juga jika kita ke sana itu sejuk sekali, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Dan saya akan mengajak kalian semua sesegera mungkin untuk masuk ke dalam kompleks Stasiun Bondowoso, teman-teman. Nah, di sini adalah Bank Aset PT Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan kereta api kebanggaan kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia, teman-teman. Dan inilah Stasiun Bondowoso yang sangat bersejarah di negara Republik Indonesia tercinta kita, teman-teman. Stasiun ini itu dahulu dibangun oleh perusahaan perkereta-apian Hindia Belanda Stadspoorwegen pada tahun 1897 silam, dan merupakan salah satu bagian dari mega proyek kereta api yang sudah mendapatkan konsesi izin pada tahun 1893 silam. Dan mega proyek milik Stadspoorwegen adalah jalur kereta api Probolinggo menuju ke Panarukan, tapi melalui Stasiun Jember, teman-teman. Itu mega proyeknya, dan berhasil dibangun keseluruhannya pada tahun 1897 silam. Dari Probolinggo nanti bisa tembus ke Kelaka, Kelaka nanti bisa tembus ke Jember, Jember bisa tembus ke Kalisat, Kalisat nanti ke utara ke Bondowoso, Bondowoso ke utara lagi bisa tembus ke Situbondo, Situbondo lurus lagi nanti bisa tembus ke Panarukan, gitu teman-teman jalurnya. Nah, inilah bangunannya masih asli, peninggalan dari masa kolonial Belanda dan terawat hingga kini. Stasiun Bondowoso adalah stasiun kereta api yang masuk ke dalam wilayah daerah operasi 9 Jember, teman-teman. Stasiun ini sudah nonaktif dan tidak melayani perjalanan kereta api dari Kalisat menuju ke arah Situbondo karena sudah lama nonaktif. Maka saat ini Stasiun Bondowoso ini dipakai sebagai museum kereta api, dan kita bisa melihat di bagian dalam dari museum ini. Sekalian kita bisa mengetahui sejarah lebih lengkapnya dan melihat artefak-artefak peninggalan dari kejayaan sejarah kereta api Kalisat menuju ke arah Panarukan, teman-teman. Ini loket penjualan tiket kereta api. Jadi dulu penumpangnya beli tiketnya di sini, teman-teman. Tiketnya di sini. Ya, yang melayani adalah mbak-mbak yang sangat cantik jelita, teman-teman. Mbak, ke Situbondo, Mbak. Jadi dulu penumpangnya begitu. Mbaknya bilang gini, berapa orang? 1 orang, Mbak. Kalau mbaknya ikut ya nggak apa-apa, 2.
Kalau banyak ikut kan enak gitu loh, kita bisa romantisan di dalam kereta api gitu loh mbak. Nah ini loketnya masih ada, itu artefak-artefak peninggalan dari masa kejayaan jalur ini masih aktif. Jendelanya masih asli sekali, peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu. Ditambah lagi ukiran-ukiran yang ada di depan loket stasiun Bondowoso ini masih asli, peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu teman-teman. Wow, pintunya juga unik sekali ini teman-teman. Pintunya unik karena ukurannya besar dan jendelanya juga luar biasa mempesona pemandangannya di sini teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam stasiun Bondowoso melalui pintu samping teman-teman. Ini inisiator, tiang inisiatornya masih ada. Kalau kita lihat dari samping stasiun Bondowoso itu wujudnya seperti ini teman-teman. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita harus masuk ke dalam stasiun Bondowoso. Wih, ada kucing juga di sini. Ya, inilah bagian dalam dari stasiun Bondowoso. Ini emplasmen kereta apinya ada di sini teman-teman. Ini emplasmen dan peronnya itu ada di sana. Peron untuk menunggu datangnya kereta api dari Kalisat menuju ke arah Situbondo dan berakhir di Panarukan teman-teman. Luar biasa sekali. Stasiun Bondowoso berdiri pada ketinggian 253 meter. Terlihat di depan itu adalah gerbong yang tertinggal di stasiun Bondowoso teman-teman. Nah, ini bagian peronnya, lantainya juga masih asli, peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu. Di sini juga ada Akmar. Jadi dulu kalau mau memindahkan jalur kereta api dari jalur 1 ke jalur 2 itu menggunakan tuas ini teman-teman. Pada saat jalur kereta api ini tuh masih aktif dahulu, melayani keberangkatan penumpang, angkutan barang dari Kalisat menuju ke Panarukan. Di tuasnya ditarik, tek, dan weselnya bisa berpindah gitu loh. Wesel di rel kereta apinya. Rel kereta apinya masih ada, ini 2 jalur teman-teman. Tapi bantarannya ini campuran, ada tahun 1913, ada pula yang tahun 1982, tapi relnya ini kalau saya lihat tadi itu di rel kereta apinya itu ada tulisannya mana ya tadi ya, ini SJS, SJC, CSS, tahunnya tidak nampak. Ini relnya masih asli, peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu, karena ada kodenya JSS atau Java Stadspoorwegen. Ada 2 jalur di sini. Kabel-kabelnya untuk weselnya juga masih terpasang dengan rapi sekali teman-teman. Seakan-akan kereta api dari Kalisat menuju ke Panarukan akan segera melintas di sini teman-teman. Kalau semuanya sudah lengkap gini dan bangunannya bersih sekali
Ada taman-taman juga di sana. Itu seakan-akan itu jalurnya aktif gitu loh teman-teman. Kalau aktif kan enak gitu loh. Kalau aktif kan bisa naik kereta api dari situ Bondo ke Jember, terus ke Surabaya juga, oper kereta dari stasiun Jember ke Surabaya, lalu ke Jakarta juga bisa dari sini. Ya nggak apa-apa oper-oper, yang penting bisa naik kereta api. Nah di sana ada toiletnya teman-teman, tuh toilet dari stasiun Bondowoso, juga ada musola di sana. Waduh, sudah siap diaktifkan kembali nih. Sudah siap semua loh. Ada toilet juga sudah bagus. Musolanya juga sudah bagus. Bangunan stasiun Bondowosonya ini juga sudah rapi. Ditambah lagi ada taman. Terus jalur kereta apinya jalur 1, jalur 2 ini sudah kelihatan bersih. Waduh, ini sudah siap untuk diaktifkan kembali nih teman-teman. Saya berharap di tahun 2024 ini diaktifkan lagi jalurnya. Nah, adalah ruangan kepala stasiun. Nah, ruangan kepala stasiunnya seperti ini. Kalau kita masuk ke dalam, ada brankas di situ, teman-teman. Ada jajanan juga di sini. Ya, sudah siap lah ini untuk diaktifkan kembali. Sudah siap ini. Ini ada ruangan lagi ini, teman-teman. Ada toiletnya juga rapi, sofanya juga sudah siap untuk menyambut kedatangan tamu dari daerah operasi 8 Surabaya. Nah ini kotak P3K-nya lengkap beserta dengan obat-obatnya sudah lengkap semua, sudah siap diaktifkan kembali ini kalau sudah rapi seperti ini. Saya juga berharap begitu, jalur kereta api dari Karisat menuju ke Panarukan diaktifkan kembali supaya dapat mendukung ekonomi warga setempat dan dapat menggerakkan ekonomi warga setempat. Ada telegraf, jadi dahulu kepala stasiun ataupun petugas perjalanan kereta api menghubungi stasiun terdekat. Kalau stasiun terdekat dari stasiun Bondowoso ini adalah Bonosari dan Grojogan. Nah, tinggal pencet tombol ini Bonosari, Grojogan. Ya tinggal gitu aja teman-teman. Dulu tuh. Oh di Bondowoso aman, gak ada perjalanan kereta api. Dari Bonosari bisa lanjut sampai ke Bondowoso. Ya kayak gitu. Itu contohnya teman-teman. Dan ini instalasi listrik. Ini ruangan ini. Kemungkinan ini dulunya loket. Kemungkinan kok bentuknya kok seperti loket penjualan tiket kereta api, teman-teman. Nah, terbaca di sana ada stasiun kereta api Bondowoso 1957 ketika jalur ini masih aktif, dan itu adalah foto lamanya, teman-teman. Ya masih asli lah bangunannya ini, dari 1957 hingga 2024 ini masih asli. Lengkungan dari pintunya ini masih asli peninggalan dari masa kolonial Belanda. Oh iya teman-teman, latar belakang pembangunan jalur kereta api dari Karisat menuju ke Panarukan itu dilatar belakangi untuk keperluan angkutan barang dan angkutan penumpang juga, karena di sekitar Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo itu terdapat pabrik gula. Salah satu contohnya adalah pabrik gula Wiringin Anom, pabrik gula Panji, pabrik gula Brajekan yang saat ini
masih aktif memproduksi gula yang begitu manis sekali teman-teman. Jadi gula diekspor ke seluruh penjuru dunia, diangkutlah menggunakan kereta api, lalu bisa diekspor menggunakan moda transportasi kapal laut. Karena jalurnya ini, jalur kereta api dari Kalisat menuju ke Penarukan juga tersambung menuju ke arah pelabuhan Penarukan. Nah, kenapa kok jalurnya itu sampai ke pelabuhan? Nah, karena untuk mendukung aktivitas ekspor serta pengiriman barang dan hasil bumi. Pada zamannya ada tembakau juga, teh, kopi, lengkap deh pokoknya hasil perkebunan warga setempat dan hasil pabrik gula setempat. Nah, ini ada ruangan lagi. Jadi dulu itu gerbong ini gerbongnya kan tertinggal di itu. Nah, di Bondowoso ini ada sejarah lagi teman-teman, itu ada sejarah gerbong maut Bondowoso. Jadi dulu para tawanan dari Bondowoso, gerilyawan perang di Bondowoso itu diangkut menggunakan kereta api oleh tentara Belanda pada saat itu teman-teman. Nah, diangkut menggunakan gerbong kereta api. Nah, menggunakan 3 gerbong kereta api, lalu semuanya dimasukkan gerbongnya, gerbong barang seperti ini teman-teman. Gerbong barang seperti ini kan ventilasinya kan nggak ada, semuanya dimasukkan. Wah, sesak, begitu sesaknya di dalam itu teman-teman. Akhirnya ditariklah gerbongnya menggunakan lokomotif kereta api sampai ke arah Surabaya teman-teman. Dari Jember itu sudah kepanasan, mereka semua itu udah kepanasan, haus, gak dikasih minum, gak dikasih apa. Belum sampai di Bubutan teman-teman, belum sampai di Bubutan di Wonokromo, mereka berteriak panas, panas, panas. Nah, haus, lapar gitu, mereka itu berteriak. Maka pas dibuka ada yang terkapar, ada juga pula yang meninggal. Itulah kisah pelik dari gerbong maut Bondowoso. Sangat bersejarah kisahnya. Itu kisah nyata yang harus kita hormati, harus kita doakan para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di kota Bondowoso, yang berasal di kota Bondowoso. Kita harus doakan agar mereka semua, keluarga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Namun teman-teman, sayangnya jejak sejarah kereta api, kejayaan kereta api dari Kalisat menuju ke Penarukan pada tahun 2004 yang lalu, perusahaan perkeretaapian Indonesia BJKA menonaktifkan jalur ini dengan alasan sarana prasarana yang sudah tua serta okupansi penumpang menurun imbas dari perkembangan moda transportasi yang sangat pesat di wilayah ini teman-teman. Kalau kita ke arah sana itu nanti menuju ke Situbondo, kalau kita mengarah ke arah sebaliknya itu menuju ke arah Kalisat. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini mengenai sejarah singkat dari stasiun Bondowoso sekaligus mengeksplorasi di
bagian dalam dari stasiun Bondowoso ini teman-teman. Adapun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Kiranya video ini dapat memberkati kalian dan tetap terus semangat setiap saat, tetap terus nantiasa berdoa kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, karena berdoa ya salah satu sarana penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Terakhir dari saya, tetap terus cinta negara Republik Indonesia. Dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita ada, di negara Indonesia ini kita dapat berbahagia. Sekali Indonesia, tetap Indonesia merdeka. Oke teman-teman, saya Julius Kristianto dari Stasiun Bondowoso melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.